nggak buka gara-gara apa ya, gara-gara pandemi gitu ya, dan kita nggak 1 tahun ngobrol-ngobrol lagi di Cafe ya. Waduh, ini ada Kak Christine. Hai Kak Christine, silakan diundang teman-temannya sambil Anda boleh siapin snack gitu ya, siapin kopinya juga ya, karena mungkin kalau pesen di Cafe nyampainya 3 hari lagi. Dan kali ini spesial saya Esther sebagai ownernya Cafe ya teman-teman ya. Semoga nggak bosan sama saya dan teman-teman boleh menikmati obrolan santai kita pada pagi hari ini. Dan tentu saja yang beruntung kali ini Cafe mau bagi-bagi door prize, jadi pastikan jangan meninggalkan Cafe sampai tutup gitu ya, sampai kita tutup ya. Silakan diundang di open camp ini. Nggak ada yang open camp, yang open camp cuman tamu istimewa saya, ada si Tuti Kurniawan nih, tamu istimewa open camp. Yang lain boleh open camp ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman boleh dicek sekarang. Ada domisilinya di mana? Silakan dicek ya. Ini Cafe saat ini mengudara lewat Zoom live langsung dari Tangerang gitu ya teman-teman ya. Salam dari Tangerang ya. Ada salam dari Binjai. Salam dari Tangerang. Silakan chat ya teman-teman semua. Dan semoga teman-teman menikmati obrolan santai kita. Dari Kalimantan hadir, siap. Ini juga tamu spesial saya nih ya. Oke, saya undang dulu nih. Waduh, yang dari Kalimantan habis kedatangan RI1 lagi kemah ya. Oke, salam dari Bu Christine, Banyuwangi hadir Jakarta Barat. Halo Ibu Cianyo, terima kasih sudah open camp. Dari mana Bu? Belum dibuka mic-nya Bu, nggak kedengeran. Dari Bandung. Siap. Apa kabar Bandung? Hujan? Hujan kemarin. Kemarin ya, hari ini Tangerang hujan sepanjang hari. Oke, ya terima kasih buat teman-teman yang masih mau mengundang teman-temannya boleh ya. Halo Bu Erlin, saya sapa dulu nih. Aduh banyak sekali, sudah ada 24 orang yang masuk. Dan saya nggak sendiri malam hari ini rekan-rekan, saya ditemani oleh customer setia Cafe. Hai Cituti, ini customer prioritas ya, kalau udah datang ke sini dapat. Hai Cituti. Halo Esther. Aduh udah lama nggak kesini ya. Iya, hari itu cuma memang kita nggak semua nih ya. Nanti PPKM nih aku semangat nih keluar nih. Masih mengurung diri ya Ci ya. Ya, ngeri soalnya nih ya keadaan seperti ini ya. Waspada lah ya. Nah, pada pagi hari ini udah nggak tahan nih mau makan makanan ini. Aduh udah lama banget sama minumannya nih. Aduh, oh iya, kita tetap ada menu spesial di Cafe ya teman-teman ya. Kita ada, waduh, udah langsung ditunjukkan minumannya, itu pasti spesial coffee from Cafe. Tentunya pemanisnya pakai clover honey dong. Ya. Enak banget ya, coba dulu. Ya, benar teman-teman yang mau bikin menu clover honey boleh ya, mau bikin lemon ginger clover honey sok atau diaduk ya, atau cuman clover honey aja sambil duduk kita ngobrol bareng santai pagi hari ini karena Cituti nggak sendirian loh teman-teman. Cituti ngajak siapa Ci? Silakan Ci. Nah ini nih pada pagi hari ini, aduh ini keren banget nih Esther, mungkin belum kenal nih ya. Udah kenal belum nih? Banyak yang belum kenal kayaknya Ci. Banyak yang belum kenal ya. Ini saya kedatangan tamu yang dari Kalimantan. Ini dokter konsultan ya. Sengaja pada pagi hari ini saya ajak beliau untuk datang
ya ke kafenya Esther dan ngajakin juga teman-teman untuk bisa datang. Kenapa? Karena beliau ini adalah ahlinya ya kalau kita bicara hormon. Bentar, Ada yang bocor. saya bantu mute, Ci. Oke. Suara Ya. saya kedengeran? Sip, jelas, Ci. Nah, ini tapi dokternya spesial karena kita nggak di ruang praktek, nggak usah pakai baju praktek ya, dokter. Lagi ngafe gitu loh, masa pakai baju praktek. Serem. Capek. Kalau praktek terus capek. Oh ya, ini emang lagi santuy tuh. Udah siap lah, dokter. Makasih ya, asik nih. Iya, thank you ya dok, udah mampir di kafe saya. Iya. Tradisional nih. Pakai madu lagi pemanisnya. Mantul. Keren nih kafenya, ada minuman tradisional, kuy. Ya dok, kita mengangkat kearifan lokal dikombinasikan dengan bahan yang sehat. Ya, kenalin dulu ya mungkin ya teman-teman yang belum kenal sama Dr. Steve, dokter umum di Balai Pengobatan Sumber Sehat Surabaya tahun 2007. Lalu lulus dari pendidikan akupuntur dan Twina tahun 2004. Kalau teman-teman belum paham akupuntur itu tusuk jarum ya. Kalau Twina itu adalah salah satu dari traditional Chinese medicine ya. Dan juga dokter IGD dan dokter preoperasi di Rumah Sakit Mata Fatma Sidoarjo tahun 2008. Lalu juga sekarang ini beliau itu adalah medical consultant Banjarmasin dari tahun 2012. Waduh. Nah, sekarang ini juga prakteknya dokter mandiri dari tahun 2012 dan pernah menjadi dokter konsultan estetik di klinik kecantikan New GNG Surabaya tahun 2010. Keren banget ya pengalamannya dokter Steve ini. 1 dekade ya, nggak kerasa. 1 dekade. Thank you banget nih udah mau hadir nemenin saya ngafe. Ini jujur ya, kita itu udah lama banget nggak pernah datang ke kafenya Esther dan teman-teman untuk bisa datang juga ya. Di sini tamunya juga ya. Ngomong-ngomong dok, ini kan dalam rangka International Women Day ya, kita bicara tentang wanita ya. Itu kan rata-rata menurut banyak orang katanya baper, seringkali bawanya perasaan aja gitu ya, pikiran rasionalnya itu nggak dipakai katanya gitu. Bener nggak sih dok kayak gitu dok? Boleh nggak jelasin? Ya sih, kalau ngomong namanya emosi ya, pemicunya banyak sih. Tapi memang salah satunya adalah hormon. Makanya kalau ini saya lihat banyak peserta pria nih. Halo bapak-bapak, saya nggak tahu Anda sudah beristri atau belum, udah nikah atau belum. Ini pasti tahu kalau udah istrinya lagi, mohon maaf, lagi datang bulan, lagi periode, orang bilang senggol bacok tuh. Ya, lu nyenggol gue bacok lu. Tapi pasti di sebelah seorang pria ada wanita pasti biasanya dok. Betul. Jarang pria sendirian itu. Dunia tidak ada wanita. Aduh, isinya nggak tahu dah nih. Dunia kayak apa, bau lah, gelap lah, apapun ya Pak ya. Jadi ini para pria yang hadir di sini ini pria-pria istimewa yang mau memperhatikan wanita-wanitanya gitu loh dokter. Si dokter mah. Saya yang pasangannya nih. Iya, langsung tuh betul. Nah, yang setuju boleh langsung ngechat ya. Karena memang materinya menarik ya, Citu Tiaks. Dengar-dengar aku juga pengen tahu nih Ci tentang hormon gitu. Nah, itu juga tuh. Iya. Ya sebenarnya hormon itu kan sesuatu yang memang ciptaan Tuhan ya. Saya gini aja, saya bagi aja deh share-nya ya. Coba Anda lihat dulu ya. Kita sama-sama tengok lah ya. Nanti kalau nimbrung aja kita ngobrol ya. Jadi banyak orang berpikir bahwa hormon itu jengkelin atau nyenengin sih gitu loh. Ya enggak sih? Padahal ya ini ternyata kita berdekatan ya sama International Women's Day, jatuh tanggal 8 kemarin. Nah ini loh, hormon itu pembawa pesan kimiawi tubuh. Jadi dia memberi sinyal, jadi tubuh kita ini hijaunya. Ini dia ngasih, ada sesuatu gangguan, dia ngasih kode masuk ke pembuluh darah, dia ngasih ke target organ untuk segera merespon supaya ini tidak berlanjut. Gitu. Ya, gangguan hormon juga bisa memicu penyakit. Diproduksi di kelenjar endokrin, bahan ini berjalan di sekitar aliran darah dan memberitahu jaringan dan organ apa yang harus dilakukan.
Maksudnya memberitahu jaringan dan organ apa yang harus dilakukan. Misalnya ini tadi lagi periode, maka tubuh itu merespon seperti apa. Oke, dipersiapkan. Mungkin mendekati periode perempuan-perempuan, mohon maaf, ada yang meningkat nafsu makannya karena dia persiapan mau kehilangan darah, gitu. Atau dia jadi bawaannya banyak istirahat, mungkin karena lemes ya, mungkin darahnya keluar cukup banyak, dia lemes, itu tujuannya. Berarti hormon ini yang ngasih ini ya dok ya, kalau saya lihat hormon ini yang kayak ya kalau yang memerintahkan kan otak ya dok, tapi yang langsung ke sel-selnya ini si hormon ini ya. Jadi ibaratnya tuh bayangin aja kayak ekspedisi. Ya ini kan rame nih, JNE, Tiki dan sebagainya. Nah dia kurirnya nih ngirim paket nih. Yang satu dikirim paket ke sono, di jalan tuh ngantar paket ke sono. Nanti dia satunya jalan ke paket sono. Dia ngasih kode tuh. Nah yang terima paket tinggal buka. Oh kodenya paketnya ini. Gue sekarang jalankan perintah ini. Berarti kalau sampai kurirnya nggak nyampe tepat waktu, nggak dijalanin dong ya perintahnya ya dok? Iya, jadi makanya itu juga ada gangguan-gangguan ya. Jadi misalnya kita misalnya kita ada kayak tadi. Contoh saya lagi kurang istirahat nih. Saya kurang istirahat akhirnya membuat lelah, emosi saya meningkat nih. Gampang banget saya emosi. Nah, ini juga berbahaya. Jadinya akhirnya anak istri saya udah tahu nih. Nah, lo dari mukanya nih orang kurang tidur nih. Nih, hati-hati nih gitu. Jangan sering gara-gara lu nih. Ya, udah sedia bacokan ya. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan atau nanti ya misalnya di tengah-tengah boleh chat ya, karena nanti di akhir acara kita akan jawab ya. Pak Daniel, itu suara Dr. Steve kecil mungkin dari internetnya Pak Daniel ya. Ya mungkin terkunci tepat ya Pak, mohon maaf. Aja. Ini saya lebih nyaman begini atau tanpa ada saya di sini di layar? Kalau enggak saya hapus ini. Lebih ini sebetulnya oke sih. Ya. Mereka membantu, dan ini ya, jadi hormon itu membantu mengendalikan banyak proses utama tubuh, terutama termasuk mempengaruhi bagaimana jantung berdetak. Tuh jantung berdetak gara-gara hormon tuh, gak ada hormon berhenti dia, gawat kan. Bagaimana tulang dan jaringan kita tumbuh, metabolisme, bahkan program keturunan. Nah, saya mau hamil nih, saya harus ini. Nah, itu dia respon semua. Makanya dikatakan kalau mau program hamil, yang suami yang romantis dong, jangan main sodok aja, romantis lah gitu, istrinya dikasih bunga, di rumah tuh dibuat suasana yang nyaman, itu membangkitkan good mood bagus, maka sel telur dan sel sperma bisa akur, kalau enggak bisa berantem. Jadi kalau istri berantem melulu kayaknya agak susah ya dok ya untuk menghasilkan pembuahan yang bagus gitu ya dok ya. Jadi gimana mau ya ibaratnya kita mau rundingan tetapi pihak sono sama pihak sono isinya berantem mulu ya kan? Ya apa asiknya kan gitu loh. Sedangkan kita mau lagi rundingan nih mau rapat loh kok berantem masing-masing berantem ya nggak keluar dong kata sepakat. Ya enggak? Nah, jadi teman-teman untuk yang infertilitas, yang punya kasus infertilitas mungkin ya nanti tolong dipahami seperti yang tadi Dokter Sip bilang, kalau keluarganya kurang harmonis, kalau kurang saling mengerti, kalau istilahnya nanti dalam tanda kutip untuk membuat istilahnya suasana romantis itu tidak dibikin gitu kan ya. Coba ya konsultasinya itu jadi jangan hanya main sodok aja ya Dokter Steve ya. Berasa main biliar ya Ci? Bagus banget ya kayak gitu ya. Oke. Waduh ini informasinya bagus banget. Benar. Apalagi Lanjut. Keren. Bahaya nih ngomongnya jadi sodok. Malam Jumat kan? Oh iya. Tapi menarik loh karena apa ya, kita itu nggak memperhatikan hormon dok, ya karena nggak banyak yang ngerti gitu loh. Benar itu memang jadi kita harus harus kenali, kita harus tahu suasana itu. Jadi semakin kita mengenali kita akan mudah, tapi kalau kita nggak tahu repot gitu kan, dan nanti sedikitnya kita mikir dasar gue salah pilih pasangan nih, kenapa juga gue kawin sama dia, nah lu padahal lu yang nggak pas gitu. Ya, jadi suasana itu penting banget ya dok ya. Teman-teman ya jangan lupa ya simak baik-baik pernyataan-pernyataannya Dr. Steve karena nanti at the end dari acara ini kita akan ada
door prize dan pertanyaan-pertanyaannya itu seputar ini loh teman-teman ya. Kita akan bagi-bagi hadiah ya. Ada kuis ya, Ci? Ada kuis, ada kuis. Ada kuis ya. Jadi simak baik-baik. Hadiahnya banyak apa cuma satu hadiahnya? Banyak. Banyak. Lebih dari satu dok, lebih dari satu. Tenang, tenang. Berarti peluangnya cukup gede nih. Kalau cuma satu Iya dibagi dong. direbut 50 kan peluangnya kecil banget. Ya, Aku nggak boleh ikut tapi mohon maaf ya, Sip, 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 sip. kurangin jatah. ya. Oke, lanjut ya. Ya, ilmunya terima kasih dok. Yuk, kita lanjut lagi ilmu selanjutnya. Saya kira udah selesai nih. Nggak bercanda Bapak Ibu, saya masuk ke Masih bercanda. pemanasan dok, pasti pemanasan. Iya, baru pemanasan tuh baru ya, tapi memang intinya seperti itu ya Bapak Ibu, bahwa memang tubuh kita tuh punya messenger, fungsi messenger ya. Nah, adapun fungsi sistem endokrin, tadi kan messenger nih, tetapi gara-gara dia punya fungsi messenger, maka ada homeostasis. Homeostasis itu keseimbangan Bapak Ibu. Jadi makanya ada orang-orang yang kalau kurang tidur, maka tubuh itu seperti nagih tidurnya. Ayo lu tidur sekarang. Lu kurang tidur dari malam. Sekarang lu tidur gitu. Padahal ya Tuhan, ini masih jam 9 pagi, masih kerja, tapi bawaannya tidur. Karena kamu tadi malam nggak tidur. Nah, itu hormonnya nagih. Kemudian growing, pertumbuhan anak kita. Tuh, ini tadi anak saya habis cap 3 jari ke sekolahan SD-nya. Gurunya pada kaget, tinggi anaknya. Gurunya pada mungil-mungil. Oh. Itu pengaruh, ya. Karena saya kasih makan, Ci. Kalau nggak dikasih makan, nggak tinggi tuh anak bonsai. Ya. Jadi itu pengaruh banget dari sistem endokrin ya dok ya. Tapi juga jangan lupa faktor genetik ya. Jangan lupa. Ntar mikirnya, anak saya kok nggak tinggi-tinggi, padahal mamanya juga mungil, mohon maaf gitu kan. Ya ini apa sih yang salah? Gue udah kasih macem-macem produk HD, kok nggak tinggi-tinggi? Dokter sih bohong nih pasti. Nggak Pak, tuh genetik Pak. Anaknya memang turunan dari mamanya. Memang bahannya gitu ya dok ya. Makan dari sononya gitu loh. Betul. Terus juga mengatur aktivitas tubuh seperti metabolisme. Ya ini termasuk yang masalah apa tadi? Kita mau mengolah makanan, apa semua metabolisme di dalam tubuh, mencerna kalsium, apa ini ada peran di metabolisme. Perkembangan seksual. Jadi anak yang dulunya dia apa ya, dia kalau mandi bareng ya mandi bareng aja, bodo amat. Sekarang dia mulai ngerti, kenapa saya malu ya sekarang? Saya kok payudara saya bertambah besar, kok di alat kelamin saya ada rambut. Itu pengaruh semua. Dan siklus reproduksi. Ya, jadi ada 5, homeostasis, pertumbuhan, mengatur aktivitas tubuh seperti metabolisme, perkembangan seksual, dan siklus reproduksi. Ya, ini reproduksi nggak cuma cowok ya Bapak Ibu, nggak cuma cewek Bapak Ibu, cowok juga iya. Dulu nggak ada apa-apa, sekarang kok saya malu ya mandi sama teman-teman meskipun sesama cowok, telanjang bulat kok ada rasa malu. Ya, ini juga nih punya pengaruh. Jadi hormon itu memperbesar kemaluan juga ya dok? Bukan memperbesar Bu, mematangkan. Kalau di cewek iya, di cewek iya, memperbesar payudara ya, tapi tidak memperbesar alat bawah maupun pria juga nggak tambah gede kan. Nah ini dok ngomong-ngomong homeostatis ini ya, kan tadi dokter bilang kalau misalnya orangnya yang kurang tidur, pasti nagih pengen tidur nih. Ada juga nih ya dok yang sebagian orang tuh malah nggak bisa tidur dok. Nah ini gimana nih dok, hormon juga ya kak? Ya, karena pada saat, jadi gini, saya juga pernah dapat di posisi saya kurang tidur, tetapi nggak bisa tidur karena saya ujian. Jadi hormon yang berfungsi di saat itu menguasai diri saya bukan hormon rileks, tetapi hormon adrenalin menguasai, lu mesti selesaikan ujian, cepetan lu fokus gitu loh. Oh. Itu juga ada fight or flight prinsipnya dia kan, adrenalin itu kan. Jadi bahkan jangankan itu, contoh kita ngantuk nih, udah siang makan siang, ngantuk, tiba-tiba ada kecelakaan depan mata dor gitu kan. Yang kecelakaan orang lain, yang nggak bisa tidur kita kan. Kenapa gua nggak bisa tidur? Gara-gara kecelakaan di depan, itu hormon. Jadi ya juga mempengaruhi kayak stres kita juga ya dok ya? Ya, shock. Jadi shock kan. Nah, gitu. Atau tiba-tiba di dapur ada anak biar gitu. Nah, si kakak jatuhin apa tuh tadi gitu. Itu kan hormon. Jadi hormon berfungsi alarm, langsung kita mikir, ini anak aman nggak ya? Kalau gelasnya pecah nggak apa-apa, bisa beli lagi. Tapi anaknya nginjek nggak tuh sama apa pecahan kacanya, bahaya nggak? Oh, kita keluar dari kamar. Dek, lu ngapain? Kak, lu ngapain?
Jadi kalau bisa dibilang hormon endokrin ini maksudnya hormon kan ya, Dok ya? Ya, Saya orang sistem awam endokrin soalnya. adalah sistem hormonal. Sistem endokrin kan sistem hormon. Artinya ya hormon ini nih selain ya mempengaruhi, ini juga mempengaruhi termasuk emosionalnya kita juga ya, Dok ya? Betul, betul. Itu banyak bekerja karena fungsi hormon kita bekerja gitu ya, Dok ya? Anda semua, teman-teman semua di sini pasti tahu ada orang-orang yang terlalu banyak pikiran. Lihat rambutnya, tipis kan? Jadi kayak lesu gitu, rambutnya nggak segar, tipis, Lepek. mengalami Lepek gini, Dok. Cek rambut Ciza saya ini. cek. Rambutnya saya lagi stres nggak? Kalau sama saya Bapak Ibu jangan bingung ya, ini memang bawaan Nonong, bawaan masih kecil Nonong nih, Pak. Bukan saya stres Bapak Ibu. Orang bilang ini jidat apa bandara udara nih. Kita itu jarang bahas masalah hormon ini ya, Cituti ya. Ya, banget ya. Karena ya paling kan kita seringnya bahasnya apa ya, organ-organ yang vital lah, Dok. Biasanya kita kan belajar itu organ-organ vital. Kita nggak tahu kalau ternyata tubuh kita itu punya yang namanya sistem hormonal yang dia itu sampai mempengaruhi hati kita, perasaan kita gitu ya. Moody banget kita. Jadi memang tapi ada orang yang ekspresif kan sesuai bawaan karakternya. Melan, sanguin, koleris, dan plekma. Itu beda-beda. Tetapi memang semuanya berfungsi gitu loh. Akhirnya tinggal kita aja gitu loh, ngaturnya bagaimana. Kalau kita bisa ngatur itu wow, keren banget nanti jadinya. Nah, gimana cara ngaturnya yuk teman-teman? Makin kepo, Ci, makin kepo. Hayu atuh Dok, lanjut. Oke, tapi sebelum sampai ke sana kita ngomong dulu ya penyebab gangguan hormon. Jadi yang terjadi gangguan hormon adalah ketidakseimbangan hormon di dalam tubuh akan memicu penyakit. Terlalu banyak salah, terlalu dikit salah gitu loh. Jadi bahkan perubahan kecil pun bisa memberi efek serius di tubuh. Analoginya tuh nah ini mumpung di kafe nih, bagai bikin kue. Terlalu banyak salah, terlalu dikit pun salah. Akhirnya rotinya entah bantat, entah terlalu malah orang bilang Jawa tuh ngepiur apa ya, kayak gampang hancur gitu loh, kayak berpasir gitu loh. Kalau di kopi itu ibarat kalau baristanya nggak jago, Dok, itu kopinya beda rasanya. Nah, Nggak kan keluar rasa kopinya gitu. betul, yang ada jerah orang masuk kopi. Ini kayak kopi di kampung aja gitu. Iya. Nah, sedangkan beberapa tingkat hormon berfluktuasi sepanjang hidup kita dan mungkin saja akibat penuaan alami. Perubahan terjadi ketika kelenjar endokrin kita tidak seimbang. Jadi ada orang-orang yang memang karena nggak seimbang, tidurnya ngaco, sekena hati, akhirnya terjadi penuaan dini. Nah, ini tanda-tandanya yuk, kalau mau dilihat nih. Untuk cewek ada, cowok ada. Untuk cewek, rambut rontok, jerawat di muka, punggung, dikit-dikit lapar, dikit-dikit lapar. Ya, ini juga bisa. Berat badan gampang naik, mens tidak teratur. Kalau cowok, perut buncit dan berlemak. Kemudian jerawatan juga, cepat capek dan lapar. Moody dan emosian, sel sperma tidak berkualitas. Nih, jadi tanda-tanda hormon kita kalau nggak seimbang, ini cirinya ya. Jadi kalau yang dikit-dikit lapar itu bukan rakus ya, Dok ya? Bukan, serius saya kan juga banyak melayani orang-orang konsultasi diet juga. Saya ngelihat sebenarnya orang-orang yang overweight, yang kelebihan berat badan itu bukan karena mereka rakus gitu, mohon maaf. Enggak, tetapi mereka ada dorongan alami dari tubuhnya. Mereka tuh akhirnya ada sensasi lapar gitu loh. Pernah nih sekali ada satu teman saya pas lagi meeting sama teman-teman, meetingnya serius nih. Nah, kebetulan ada teman yang nyumbang pisang goreng taruh di tengah-tengah. Ngomongnya sih buat semua gitu loh. Tapi di tengah-tengah meeting ada satu teman saya, dia potong masukin, dia potong masukin, dia potong masukin. Dia ngunyah tuh, mau giling mulu gitu. Kita sebut rasanya dibagi, dia sendiri yang makan. Karena dia stres, Bapak Ibu. Jadi saat dia stres, asam lambungnya keluar, hormonnya dia berfungsi, semua metabolisme jalan cepat, akhirnya dia lapar untuk ngatasin otaknya. Kalau enggak, dia lemot. Kalau dia nggak makan, dia lemot. Dia jangan ngomong, hah? Apa? Tadi siapa yang ngomong? Apaan sih tadi? Karena bego jadinya. Banget, soalnya kalau aku lapar tuh aku jadi bodoh, Dok, beneran. Tetapi problem, terlalu banyak makan juga ngantuk. Wah, berarti kita kadang-kadang kita malah nggak sadar ya, hormon kita nggak seimbang tuh kadang-kadang kita nggak berasa ya, Dok ya? Ya, memang nggak berasa. Apalagi kalau kita seorang pekerja keras ya, kita pekerja keras,
Kayak Cituti ini dia sudah buka usaha kuliner, ada lagi sekarang buka wirausaha, distributor. Oh, itu juga itu kan pekerja keras. Nah, kadang-kadang orang udah bekerja keras di usia-usia kayak kita orang ini kan bisa, mohon maaf, lupa makan, lupa tidur, bahkan astaga gue lupa jemput anak. Iya, iya, iya. Bisa lupa kan? Itu dia, karena kita benar-benar fokus. Nah, itulah membuat kita jadinya secara nggak sadar lupa keseimbangan hormonalnya ini bisa kacau. Makanya kita bersyukur nih sama HDI dikasih trip. Kalau nggak kerja mulu gitu. Makanya dok kadang-kadang gini ya dok ya, kalau misalnya udah terlalu banyak kerjaan gitu kan, kalau saya nih ya pribadi ya, saya tuh pengen banget langsung ke Big Cafe untuk jajan gitu. Dorongan hormon, Ci, itu mah. Ini dorongan hormon. Saya. Dorongan hormon sama kangen sama Bu Esther, pemilik kafe. Nagih Rindu. itu dok, nagih. Iya. Jadi pengennya tuh jajan dok ke kafe gitu loh. Ya, tapi di sini teman-teman nih ya, teman-teman yang hadir di sini, siapa yang mirip-mirip ya? Kalau udah stres tuh pengennya ngemil. Ayo boleh di chat. Aku nih mumpung ada dokter Stefanus nih. Saya juga baru tahu kalau itu termasuk apa ya? Maksudnya termasuk ketidakstabilan ya di hormon. Ada yang tepuk tangan tuh. Waduh, ada yang tepuk tangan. Ngemil dan ngemol, waduh itu mah ya. Ya, wajar sih, wajar. Jadi bahkan ini anak saya yang kecil nih. Dia kalau mau belajar udah stres, dia kudu nangis dulu. Udah selesai nangis, dia lega, belajar lagi, konsen dia. Itu hormonal, dia dalam tekanan buat dia nggak nyaman, dia lepaskan dulu dalam bentuk tangisan, saya biarkan dulu, sudah itu saya deketin lagi untuk saya bimbing step by step-nya. Itu lebih baik. Jadi kita nggak ada yang marah, ya lu goblok amat sih gitu, nggak, kita nggak ada yang begitu. Nangis aja. Jadi nangis itu adalah satu proses untuk menstabilkan hormon juga ya dok ya? Ya, makanya saya kalau udah ke rumah duka, saya nggak pernah nyuruh orang, udah nggak usah nangis, nggak. Saya akan ngomong, nangis. Nangis legakan hatimu, tapi sesudah itu, yuk menatap masa depan. Melangkah lagi. Nggak apa-apa, ini saya tahu ini pasanganmu yang meninggal. Saya tahu ini orang tua mau meninggal. Nangislah, nangis. Legakan hatimu, nangis saja, legakan. Sesudah nangis, jangan berlarut-larut nangisnya. Entah 30 hari nangis, dan itu berkepanjangan, pagi sampai malam nggak mau makan. Aduh, itu yang bahaya. Kalau cuma sekedar nangis, nanti di kamar mandi diam-diam nangis sebentar, terus dia kerja lagi, nggak apa-apa, it's okay. Pokoknya kita tahu lah, kalau kita nggak nangis kan, dokter kok jahat banget sih. Enggak, saya setuju kok, orang ngomong nangis aja. Iya. Nggak tega lagi, ya nggak sih? Betul. Ya, jadi kalau nangis itu sah-sah aja ya ternyata ya. Sah. Dan memang Tuhan ciptain air mata buat apa coba? Nangis lah dok. Iya, selain membilas bola mata juga untuk mengekspresikan emosi, nggak apa-apa. Nah, lanjut yuk. Aduh, menarik banget ya. Tadi gangguan hormon ya. Sekarang ini gangguan hormon ada yang satu karena ketidakseimbangan, tetapi juga karena penyakit nih. Bisa juga karena penyakit ya, seperti tumor atau mungkin atau penyakit lesi, ini infeksi ya. Ini polikistik ovari. Jadi kiste di dalam sel telurnya dia banyak banget. Ini kalau sekali sekali keluar dia bisa banyak, jadi orang nggak bisa hamil nih, susah banget karena sel telurnya terlalu banyak jadi kista. Ya, jadi sebutnya PCO. Kalau orang tahu PCO atau singkatannya PCOS. Ya. Pecos susahnya, tapi orang bacanya ada polikistik. Ini udah saya ngomong gini orang, itu kista ya dok? Iyalah bapak ibu, ini namanya aja kistik. Kistik ini kista. Jadi poli ini artinya banyak. Ovari ini adalah nama jaringan, nama organ di dalam sel telur nih. Yang begini sel telur namanya ovarium. Ya. Nah, sekarang kembali langsung ke topik nih. Gimana jaga keseimbangan hormon? Oh ya kan. 1, jaga kesehatan usus optimal. Kok usus? Iya, usus Baru dulu. saya mau tanya, apa hubungannya usus sama hormon dok? Iya, apa hubungannya coba ya? Karena usus inilah tempat penyerapan utama kita gizi. Kalau di lidah, memang dia menyerap, tapi bagaimanapun usus yang paling maksimal, dia menyerap gizinya paling maksimal. Makanya kesehatan usus ini penting. Itu kita jaga sehat. Ya sehat itu dapat seimbang, bukan terus makan sayur mulu, nggak mau makan protein, nggak mau makan lemak. Jangan juga. Itu nanti ada gangguan hormonalnya tersendiri. Anda siklus haidnya ngaco, terus orang jadi kempot, kelihatan premature aging, tua sebelum waktunya, umur 35, kelihatan umur hampir 60 kan, kok gitu amat wajahnya.
Kalau ini dok, ada kalau misalnya yang diet keto itu gimana dok? Kalau misalnya dia tuh sama sekali nggak pakai yang namanya sayuran dan segala macam, pokoknya protein doang gitu. Itu juga bisa gangguan hormon kah? Ya, sebenarnya iya, tetapi kan mereka biasanya masih coba mengimbangin ya. Nah, sebenarnya juga ada teman saya juga dia kalau makan pasti lemak ya. Tujuannya apa dulu gitu loh. Kalau saya sih ingatnya lebih baik orang itu diet itu seimbang. Hmm. Karena tubuh kita tetap butuh kedua sisi ya. Satu daging atau protein, yang satunya juga serat. Serat ini mah pelancar ya enggak? Pelancar. Makanya saya juga bersyukurnya ya. Ini kan saya lagi pendamping minuman saya kan juga madu nih. Nah, ini juga enak nih buat pelancar. Saya dulu juga ketergantungan sama sebuah produk minuman yang untuk pelancar BAB tiap hari saya minum. Oh. Sejak minum ini udah nggak pusing lagi saya. Gitu ya. Jadi optimal gitu ya. Jadi nggak terlalu berlebihan, nggak terlalu kurangan juga. Perbanyak gerak. Syukur-syukur olahraga ya. Gerak tuh dalam arti gini, meskipun sederhana Bapak Ibu, di rumah misalnya ada sapu, sapulah meskipun ada pembantu. Jemur, naiklah jemur atau cuci baju atau cuci mobil, cuci motor kayak atau bersihin jendela, apapun lah. Pokoknya lakukan gerak yang Anda bisa berkeringat, bisa aktivitas gitu loh. Ya saya tahu mungkin sudah zamannya semua pakai pembantu, pakai tenaga cleaning service ya, khusus ya di Jawa banyak nih tenaga cleaning service yang diundang satu hari bersih-bersih semua. Ada dok, ada. Tapi juga adalah gerak lah. Saya juga biasain gitu kok sekarang. Mulai gerak. Sama anak saya berlomba nih. Kan HP sekarang smartphone nih. Kita banyak-banyakan jumlah langkah dalam satu hari. Lu berapa hari nih? 1.000. Lu berapa? 600. Nah, kurang banyak lu. Oh iya di handphone ya benar ya dok. Di handphone ada tuh. Karena handphone itu seperti itu ya, soulmate kita udah nggak bisa tinggalin ya. Kami boleh tinggal di rumah ya Esther ya, kalau handphone nggak boleh. OWC aja dibawa, Ci. Transaksi di BKP nggak bisa bayar tuh, kan pakai barcode, pakai QR code. Makanya ini benar-benar nempel. Betul. Kemudian tidur cukup. Nah ini juga problem nih di usia-usia, sebenarnya usia-usia kita ya, usia saya, Bu Esther dan Citudi, ini kan usia yang kualitas tidurnya mulai, kuantitas tidurnya bukan kualitas. Jadi jumlah jam tidurnya mulai turun karena dengan alasan mau sibuk lah, apalah. Tetapi kita butuh kualitas tidur yang benar-benar cukup dalam artian deep sleep, benar-benar tidurnya di dalam banget kualitasnya, benar-benar nyenyak, bukan tidur ayam. Nah, saya juga di UGD nih, kerjaan saya tidurnya mau tidur, dok pasien bangun lagi, baru mau tidur lagi, dok pasien bangun lagi. Sejak saya minum Royal Jelly mah aman, meskipun tidurnya cuma 3 jam, 2 jam, besok paginya lanjut, itu kualitas tidur saya benar-benar dalam banget, nyaman banget. Dok, tapi kalau ngomong-ngomong kurang tidur tuh nggak cuma seumuran kita yang kurang tidur, dok. Anak-anak remaja sekarang mah tidurnya juga kurang. Nah, kalau ini mereka karena kadar adrenalinnya di atas terus. Dan mereka sebenarnya dalam masa pertumbuhan. Makanya saya ngomong sama mereka, lu boleh main game, nggak apa-apa. Tetapi tolong juga tetap ada tidur. Karena mereka kalau nggak dibiarkan, kalau mereka dibiarkan, tuh ada pasien saya baru bekerja jam 4 pagi. Saya bilang, kamu mau main ini, ada resiko besok kamu nggak bisa konsen di sekolah. Akhirnya kamu jadi tidak waspada. Nggak usah ngomong pelajaran dah. Kamu bawa motor, kamu nggak waspada. Kamu bawa barang pecah belah, bisa nggak waspada kamu. Kamu ngelihat main handphone, kamu geletakin, tapi diangkat orang handphonemu kamu nggak tahu. Karena kamu nggak waspada. Tugas-tugas sekolah juga banyak loh yang membuat mereka itu harus ngerjain sampai malam loh. Makanya kalau waktu tadi dokter Stefanus bilang ngomongin kualitas tidur, itu justru anak-anak sekarang itu mereka dari kecil udah susah buat tidur gitu loh. Kalau zaman kita dulu mah jam 9 ya, dunia dalam berita, matiin TV, semuanya tidur gitu kan. Ada lagunya ya, teng 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 teng. Tahu itu umurnya ya. Nah, tapi anak sekarang itu masih ada yang ngerjain tugas sampai jam 12 malam, belum yang dia belum main game istilahnya, dengan dia punya. Saya kadang kalau saya lebih senang ya tadi mengimbangin. Hari ini dia boleh kerja keras, next day stop, kamu istirahat. Bayar utangmu gitu loh. Jadi Karena itu ngaruh sama hormonnya ya, Dok ya. Iya, akhirnya hormonnya dia akan kacau, dan apalagi untuk anak perempuan, semakin dia di bawah, semakin belia dia akan haid atau akil balik, dia semakin besar resiko kena kanker. Tetapi kalau dia di usia yang
ya memang kelas 6 atau sampai SMP dia baru akhir balik itu cukup baik. Semakin dia karena ada nih anak saya yang kecil kan kelas 4 SD nih. Dia belum haid, temennya ada yang haid kelas 4 SD. Nah, saya udah makin gini, waduh ini temennya kasihan ini. Masa depannya resiko kansernya lebih tinggi. Sedangkan saya masih saya doa, aduh Tuhan jangan sampai si kecil ini haid dulu lah kelas 4, janganlah kayak cicenya aja lah paling nggak kelas 6 gitu. Syukur-syukur SMP gitu kan kita doain. Itu karena proses hormonalnya istilahnya nggak normal ya dok ya berarti ya? Terlalu aktif, jadi dia entah karena pola makan, kualitas tidur, ataupun tontonan-tontonan yang membuat dia anak zaman sekarang kan bisa ngerti drama Korea Bapak Ibu. Drama Korea ditonton anak SD loh coba. Dewasa sebelum waktunya istilahnya ya. Ini bukan usianya mereka kan, di mana mereka mengenal tentang problematika romantikanya orang dewasa kan. Tapi mereka udah nonton karena teman-temannya bilang itu main di film itu keren loh, cakep loh ya. Tapi akhirnya mereka menikmati alur ceritanya, itu yang juga nggak bagus ya. Dan Satu pertanyaan. hormonnya ya. Oke. Sorry Ci, silakan Ci. Nggak apa-apa. Dok, ada satu pertanyaan nih. Jadi gini ya, kecenderungan anak-anak sekarang kalau saya lihat ya. Jadi kadang-kadang mereka gini, tidur malam banget gitu ya, bahkan subuh jam 1, jam 2. Terus udah gitu bangunnya siang banget, Dok. Nah, ini apakah mempengaruhi hormon mereka? Ya, pasti. Pasti karena tubuh kita punya jam piket ya. Kalau mungkin Bapak Ibu semua pernah ya dapat gambar-gambar dari WhatsApp yang tentang jam piket, jam sekian adalah organ ini, jam sekian sampai jam sekian adalah organ ini, dan seterusnya. Ya, betul. Saya ada membiarkan anak saya begitu, tetapi hanya weekend. Hanya weekend. Itu pun saya juga pantau jam 8 bangun. Saya gitu kan. Bangun. Nah, di hari lain, ayolah gitu. Jadi dia ada waktu. Jadi dia bisa ngerasain keseimbangan. Dia kan kadang ngomong gini, mumpung hari libur, pingin bangun siang, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa gitu loh. Mumpung libur ya. Tetapi begitu hari sekolah, kembali ke pola hidup yang lebih sehat. Karena tubuh kita ada waktunya digeber, kan tubuh kita ini. Tapi ada waktunya juga di loss, ditarik gitu. Ibaratnya mobil, ada waktu dibalap buat balapan, ada waktunya masuk bengkel, di tune up. Jadi jam ya. Jam ideal itu sebetulnya jam berapa, Dok? Jam 10 kah? Jam 11 kah? Gitu. Tidurnya. Ya, tidurnya. Tidurnya jam 9, kalau WIB ya jam 9-an lah ya. Kalau di Kalimantan kami di Kalimantan WITA jam 10. Jam 10 ya. Pagi-pagi bangun tuh bagusnya jam berapa, Dok? Ya mereka tentang tidurnya kalau kita ngomong kualitas bagus paling enggak tuh 7 jam untuk anak-anak. 7 jam atau bahkan 8 jam untuk mereka yang masih, kalau kita yang orang dewasa begini 6 jam udah oke gitu ya kasih. Oh, dari jam 10 artinya 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jam 5, jam 6 itu udah harus bangun. Udah bangun. Oke. Nah, jadi teman-teman ya jangan sampai nanti kalau misalnya Anda punya keluhan kesehatan dan sebagainya, menyalahkan istilahnya kok minum produk kok nggak ada hasilnya seperti itu ya. Jadi pola tidur pun juga harus diperhatikan ya teman-teman. Jadi jangan sampai lewat dari jam 10, terus bangun pagi-pagi jam 6 itu udah mulai bangun, lalu juga melakukan aktivitas yang tadi gerak-gerak ya. Seperti itu ya teman-teman ya, itu notes-nya mungkin. Seperti itu ya Dok ya, betul ya? Kita juga ada waktunya kita digeber gitu, ada waktunya kita juga lelah gitu. Dan makanya kalau Cituti dan Bu Esen ngelihat chat saya ke pasien-pasien yang konsultasi, ada kan nih sekarang zamannya konsultasi entah Telegram entah WA, itu saya selalu ngomong di kalimat pertama adalah pola hidup sehat. Kedua, manajemen stres. Ketiga, baru produk HDI yang bisa mendampingi apa? Bukan dibalik, produk HDI nomor 1 gitu. Wah, itu yang kebalik gitu loh buat saya. Pola hidup itu. Kalau kita cuma ngandalin satu macam pengobatan, ini guru saya selalu bilang, pengobatan terbaik adalah pengobatan kombinasi. Bukan single treatment. Kalau single treatment ya ngandalin obat doang selesai gitu kan. Atau produk HDI doang selesai. Tetapi kalau kita kombinasi gaya hidup, ada waktunya kita rekreasi, tapi juga ada kerja, kita mengolah otak-atik ya kan. Apalagi ini musimnya apa? COVID, long COVID, kena brain fog, saya jadi gampang pikun. Udahlah main ngerjain TTS kek, ngerjain apa permainan-permainan asah otak kek, kerjain aja gitu loh. Misalnya ibu-ibu suka nyulam kek.
Apa pokoknya yang benar-benar ngasah otak. Utak-atik apa, kemudian dikerjakan, itu sebenarnya ngelatih ini. Hmm. Gitu ya. Oke. Lanjut? Lanjut. Oke. Menarik banget. Pokoknya ngertinya sebenarnya tubuh kita seperti itu cara kerjanya. Ada waktunya di loss, ada waktu di kita kedorin ya. Oke, itu kelewatan. Nomor 4, perhatikan apa yang Anda makan. Maksudnya itu, hari ini boleh aja Anda makan yang, wah saya ditraktir sama Bu Tuti, dia lagi ulang tahun, saya diajak makan steak. Steaknya berlemak nih. Ya besok jangan makan berlemak, Ibu, Bapak. Mentang-mentang ditraktir si Tuti, besok makan yang berlemak lagi. Hari ini makan steak, besok makan kambing, besok lusa makan padang. Besoknya ditraktir dokter Steve gitu kan. Iya, Bukannya lagi begitu mulu tuh. Astaga Tuhan. Akhir bulan cek kolesterol naik. Cek gunung. itu sebenarnya pembenaran diri dokter Steve. Iya, salahnya dokter Steve sih. Habis ulang tahunnya Cituti, kenapa dokter Steve ulang tahun? Kalau bisa ganti-ganti kakak, dihapus kakak. Tapi memang sebenarnya tuh makanan kita itu ya sumber permasalahan tubuh kita kebanyakan juga dari makanan kita ya dok ya. Makanannya bukan masalah, pola makannya yang salah, gitu loh. Milih makanannya dok. Pilih makanannya, jam makannya, ataupun ekstra-ekstra tambahan bumbu yang kita harapkan, gitu kan. Contoh, sekarang nih anak-anak yang usianya kayak anak-anak saya, itu kan lagi ngetren mie instan level-levelan. Benar. Aduh, Itu. iya. Kalau kita dulu mah cabe ya, Ci, benar-benar cabe digunting, dimasukin di mie instan gitu, direbus. Kalau zaman sekarang itu betul-betul levelnya tuh, aduh udah, saya tuh sampai nggak bisa rasain rasanya, dok. Bener. Baru ujung lidah udah kebakar. Iya, jadi udah nggak ada rasanya sama sekali gitu ya. Jadi indera perasa kita tuh dibikin kebas sampai rasanya tuh cuma pedas doang gitu. Nah itu juga mungkin ke hormon juga pengaruh banget ya. Kalau abis makan pedas-pedas ya kayaknya pengen marah-marah gitu ya dok ya. Itu kalau kita. Kalau buat anak-anak ini seru, Ci. Contoh, anak-anak remaja ya. Ini kan anak saya lagi remaja nih. Saya perhatikan bahwa dia sedang men-challenge dirinya, tanpa dia sadari dia sedang men-challenge dirinya. Padahal dulu itu anak ini penakut, pendiam, yang kalaupun dia berani cuma nyanyi doang lagunya Elsa, Let It Go gitu doang. Sekarang udah remaja, Ci. Tantangannya main jet coaster, main game yang horor-horor, mulai coba namanya makan cabai. Saya pikir, iya karena dia sedang, metabolismenya sedang tinggi-tingginya, tapi kita yang ngontrol. Lu boleh makan deh hari ini segini, besok jangan, supaya mahmu nggak luka. Paham ya? Jadi hari ini boleh kita geber nih makan pedas, besok jangan. Kalau lu terusin dari hari Senin sampai Minggu lu makan pedas, mahmu yang masalah. Kalau udah bermasalah, bisa muncul masalah yang lain. Jerawat lah, nanti bisa luka lambung yang parah lah, ya nggak sih? Gitu. Iya. Jadi atur ya. Buat saya sih, saya nyimbangin. Anak saya mau dia nonton horor, mau makan cabai gitu, tapi nanti next time saya ademin. Saya belikan kelapa honey atau susu-susu yang mendinginkan itu lambung gitu-gitulah. Paham. Ya. Nah, batasi atau hindari kafein dan alkohol. Nah, ini bukan nyindir di kafe loh, enggak. Maksudnya batasin, bukan stop. Kalimat pertama Bapak Ibu tolong diperjelas, batasi. Ntar kafe tutup lagi. Apa dong, menu kita nggak cuma kopi kok, kita ada ginger lemon honey kok. Bandrek. Saya minum bandrek Bapak Ibu, bukan kopi. Makanya tadi saya tuang terus nih air panas biar kuat tuh, asik panasnya. Kearifan lokal. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Jaga kesehatan usus yang optimal. Prebiotik dan probiotik membantu kita menjaga kesehatan pencernaan yang optimal, dan bersama dengan serat dapat membantu menurunkan jumlah estrogen. Nah, hormon lagi nih yang diserap kembali ke dalam aliran darah Anda yang dapat membantu mengatur kadar estrogen. Nah, jadi prebiotik dan probiotik berperan. Prebiotik ini adalah makanan dari probiotik. Probiotik adalah bakteri yang baik. Prebiotik adalah makanannya untuk si probiotik. Nah, dia tuh mulai dari asparagus, artichok, Yerusalem, pisang, oatmeal, kacang kering, dan kacang polong. Saya tambah satu lagi, madu. Prebiotik. Prebiotik masuk madu. Probiotik, Greek yogurt,
dan kefir, meskipun kita harus memperhatikan kadar gulanya ya. Jadi gini, kalau saya ngasih ilustrasi gampang-gampangannya gini yang optimal. Bapak Ibu pernah nggak ya makan satu jenis makanan, tiba-tiba perut kita tuh jadi banyak gas, dikit-dikit kentut, dikit-dikit kentut, dikit-dikit kentut. Itu bukan hanya makanannya, tetapi kadang-kadang probiotiknya terlalu banyak. Si bakteri baik ini terlalu banyak, sehingga harus kita batasi. Makanya di TV ada iklan tuh, yang minuman segini-segini tuh. Nah, minum sehari, Bapak minum berapa? Saya minum 2. Ya itu maksudnya dia batasi ini nih, gitu loh. Berarti nggak boleh terlalu banyak juga ya dok ya? Nggak boleh terlalu banyak juga, seimbang. Intinya ya tadi seimbang, kita bisa balancing-nya dengan baik. Ya, gitu. Nanti ada waktunya. Mohon maaf ini yang mungkin saya nggak tahu Bapak Ibu ada yang bisa mengevaluasi diri nggak ya. Nanti ada waktunya kan tiap hari kita kentut nih. Ada waktunya, kenapa hari ini kentut saya bau banget ya? Ada, kayak gitu. Nah, selain itu masalah dari makanan, itu juga masalah probiotik. Itu kadang kalau lagi masuk angin tuh dok. Ya, jadi Bener nggak? ya, kok kayak gini kita perasaan nggak makan telur gitu, nggak makan, apalagi ya yang biasanya orang bilang, oh singkong itu bau banget. Ya ini tadi probiotik terlalu banyak. Dan dengan kelapa hani, madu kita juga membatasi supaya dia pertumbuhannya nggak terlalu over. Paham. Ya. Ya, oke. Nah sekarang perbanyak gerak olahraga, aktivitas fisik penting. Nah kelebihan berat badan akan mempengaruhi kadar hormon. Berat badan ekstra overweight yang berlebihan dapat menyebabkan peningkatan kadar estrogen, insulin ya, dan leptin. Ini pada gilanya dapat menyebabkan penyakit kronis. Jadi sebaiknya ada gerak. Saya nggak menyarankan Bapak sama Ibu bertahan di gym berjam-jam. Nanti pulang bentar, sore pergi lagi. Ya kalau ada personal trainer nggak apa-apa, sadang pangan di situ. Lah Anda bukan. Ya hati-hati. Karena kalau personal trainer pun dia masih punya gaya hidup yang baik, pola makannya diatur ya. Kalau kita kan cenderung loss ya dibandingkan personal trainer. Nah, tidur cukup. Ini juga mempengaruhi ghrelin dan leptin, 2 hormon yang bertanggung jawab untuk mengatur rasa lapar dan nafsu makan. Ya. Jadi rasa lapar dan nafsu makan ini juga dipengaruhi oleh hormon loh. Makanya tadi teman saya di tengah-tengah meeting dia begini terus sampai saya pelototin. Tuh kan, pisang goreng sekotak habis sama dia. Tanpa dia sadar tuh dia nyocol. Begitu dia bilang, astaga ini kan buat rame-rame, kenapa saya makan sendiri? Dia baru sadar setelah habis. Tidur juga berperan dalam seberapa baik sel-sel Anda menggunakan insulin. Jadi tubuh Anda tuh digeber, begitu dia istirahat, maka insulinnya akan down. Ya. Kalau terlalu digeber terus nanti bisa aus, akhirnya jadilah diabetes. Ini kembali soal pola makan, harus seimbang ya, harus seimbang nutrisi makro dan mikro. Makro itu ya tadi itu protein, karbo, serat, lemak, apalagi 4 macam itu. Kemudian mikro itu multivitamin, asam amino, enzim, mineral, itu juga penting. Ibaratnya kalau saya suka ngomong sama pasien gini, makro, Anda bayangkan motor atau mobil, makro itu bensin. Makro Premium, Pertamax, Pertalite, Dexolar, apapun. Tapi kalau mikro, itu oli. Bisa nggak mobil tanpa oli? Nggak bisa. Bisa nggak mobil tanpa bensin? Nggak bisa. Harus jalan keduanya dan seimbang. Ya. Semakin akhirnya kita juga mikir kan bahan bakar apa yang bagus, bahan pelumas apa yang bagus, ya nggak sih? Nah, itu Anda harus pilih, cari yang alami, cari yang benar-benar bisa menyeimbangkan, tidak berlebihan. Sekarang kan lagi ngetren nih. Saya tiap hari, dok, meskipun nggak COVID nih, saya nggak COVID, setiap hari saya makan vitamin D 5.000 unit. Vitamin C 1.000 unit. Ngapain tinggi-tinggian? Kasihan Bapak Ibu tuh tubuhnya digeber mulu. Mending udah begitu turunkan ke dosis yang baik sehari-hari. Minum rutin, nanti kalau 1.000 unit pun saya biasanya pakai buat pasien COVID, saya kasih 1.000. Kecuali yang parah baru saya 5.000, 10.000. Tapi kalau cuman yang ringan-ringan isoman, 1.000 aja jadi kok. Terus vitamin C hanya berjangka pendek. Sesudah itu turun ke dosis normal. Ya. Jadi kalau tadi saya catat ya dok ya, nutrisi makro itu bensin, nutrisi mikro itu oli. Ternyata kalau dari produk HD-nya itu sebetulnya Polinergy itu udah mencakup semuanya ya dok ya.
protein, udah ada karbohidrat di situ. Di Polonergi tidak ada itu. Di Polonergi di mikronutrien. Oh, Ya, Polonergi tidak bisa menggantikan makanan. Tetap harus makan. oh, Saya ada sewot nih sama satu leader, sama satu teman. Saya mau diet. Saya tiap pagi hanya makan madu dan polen. Saya madunya 2 sendok, polennya segini. Temen lu, siapa yang ngajarin? Tetap makan, kita tetap butuh karbo. Loh, saya gendut ini. Nanti dulu dietnya caranya bukan begitu. Dengan oh, paham. ya nanti dia akan bongkar sendiri tuh gitu loh. Dengan gerak, lu jangan mentang-mentang semua ada pembantu, ada sopir, lu males lagi gitu. Ada jalan, akhirnya dia beli treadmill. Saya lihat dia udah beli treadmill kayak di rumah. Nah, sambil apa kayak sambil dengerin sesi, dia sambil jalan di atas treadmill kan oke tuh, kenapa tidak? Ya kan? Gitu loh. Jadi adalah gerak, jangan terus mengandalkan. Soalnya kalau terlalu ngandalin Polonergi saja, nanti tubuh kita akan haus. Akhirnya orangnya kan kadar Clover Honey ini kan gula darahnya hanya 2 sejam pertama udah dipecah. Terus nanti sisa jamnya ngapain kita? Kekurangan kalori nggak nyangkut nih. Diajak ngomong orang nggak nyangkut. Kasih makan juga ya dok ya? Tetapi itu tadi porsinya, menunya, jamnya juga diawasin. Ya. Ada lagi dok isu yang tadi ya, yang sekarang ini kan waktu zaman COVID ini katanya vitamin D makan sebanyak-banyaknya 5.000 IU apa segala macam gitu. Kalau misalnya nih, kemarin juga saya dengar-dengar dari teman-teman katanya, sebetulnya vitamin D itu Anda bisa dapetin, apalagi kemarin kan saya dengar dari dokter dari Amerika. Kalau di Indonesia itu Anda berjemur aja juga sebetulnya udah dapet tuh vitamin D gitu. Itu gimana dok isu tentang itu? Bener banget. Saya bilang tadi, tergantung kasusnya. Kalau kasusnya berat, saya akan kasih yang di atas 1.000 unit, 1.000, 5.000, 10.000 pun ada orang jual sekarang kan. Tetapi kalau udah gejala, udah normal, ya sudah gitu loh, sehari-hari nggak usah segitu karena tubuh kita ini punya mekanisme ibaratnya, mohon maaf ya Bapak Ibu, saya ambil istilah militer, ibarat perang. Kalau kita lagi perang memang namanya Brimob, Kopassus turun gitu, nggak apa-apa, apalagi Denjaka atau semua turun, tetapi kalau negara itu aman, suruh mereka patroli. Ya enggak lah, cukup polisi lalu lintas, security, ya kan, Siskamling itu cukup sudah gitu. Nah, nanti mereka ini akan bergerak, yang pasukan-pasukan besar ini akan bergerak bila mana ada gangguan tubuh. Gitu loh. Paham. Ya, itu analoginya. Gitu. Ya, sip. Oke. Nah, dengan pola makan yang seimbang akan memungkinkan sistem endokrin kita mendapatkan hasil dan jumlah nutrisi yang tepat yang dibutuhkan untuk menghasilkan produksi dan keseimbangan hormon yang optimal. Nah, gara-gara itu yang tepat, hormonalnya juga oke. Jadi kalau ada gangguan, tubuh kita bisa respon dengan baik dan nggak mudah kita sensi, nggak mudah kita berbaper gitu kan. Nah, batasi atau hindari kafein dan alkohol. No more than 1, ya kan? Bukan stop loh, ini no more coffee, nggak ada. No more than 1 drink per day. Nah, jadi Big Coffee selamat. Ada omset masih. Siap. Oke. Nah, ini kalau tadi kalimatnya ini gambaran gampangnya seperti ini. Ya, ini proteinnya, stress management. Mikronutrien juga prioritas ya. Kebanyakan orang cuma mikirnya, yang penting kan gue udah makan, olahraga, tidur cukup. Tapi jangan lupa, mikronutrien ini penting. Ya, tadi yang saya sebut, Polonergi, Clover Honey, Royal Jelly, ini penting nih. Probiotic rich food, nah, ini juga ada. Quality sleep, consume healthy fats, limit ultra processed food. Ya, kadang-kadang kalau dikasih ya oke lah, siapa sih yang nggak seneng ya dapat hampers, tapi ya sudah itu ya udah, besok nggak usah beli meskipun kita tahu dia belinya di mana, ya nggak sih. Stay active. Nah, dia nggak ngomong stay exercise, nggak kan? Stay active. Ya, bergeraklah. Ngelihat istri, bapak-bapak, mohon maaf, ngelihat istri pulang dari pasar bawa keranjang belanjaan, datengin, bawain bapak-bapak. Jangan cuma nonton aja ya. Jangan cuma nonton. Lu belanja bawa banyak amat sih, seperti begitu doang. Nggak dia apa-apain. Itu hormon istrinya bisa naik dok, hormon stresnya. Apalagi menjelang haid ya, gua timpuk lu komentar mulu. Hormon adrenalin langsung naik dok. Ya,
Kemudian consume adequate, bukan over, bukan consume over fiber, enggak. Adequate fiber, secukupnya. Nah, itu ya. Jadi itu kan. Nah, ini sedikit bocoran tentang happiness chemical dan how to hack them. Untuk dopamin, completing a task, jadi menyelesaikan sebuah tugas. Jadi ini adalah hormon tentang pemberi penghargaan. Ya, jadi dia menyelesaikan supaya ini terpacu, selesaikan tugas Anda. Kemudian lakukan hal-hal yang Anda merawat diri. Saya tahu nih, Bapak Ibu udah mentang-mentang, udahlah gue udah nikah, nggak mau ngapain juga gue merawat diri, yang penting udah laku, ini ada suami, udah ada istri. Nah, gendut-gendut nggak apa-apa, udah sekarang nggak modis nggak apa-apa. Ya, Bapak Ibu, ini penting buat kita sendiri ternyata, untuk hormonal. Bukan untuk, lu punya pacar ya, lu punya simpenan ya, lu dandan lagi nih sekarang, lu punya simpenan nih. Padahal ini loh fungsinya, doing self-care activities. Eating food, tetap makan ya. Celebrating little wins. Dan yeay, saya sudah menyelesaikan ini. Sekarang lakukan apa yang Anda mau. Misalnya saya mau krembat, pergi. Saya mau, karena saya menang, dapat uang, saya mau shopping, pergi. Zaman sekarang healing. Lu Sekarang healing dulu. Iya, healing, betul. Lagi ngetren sekarang istilahnya. Healing, gitu kan. Serotonin, mood stabilizer. Oh, ini Cuti jagonya nih. Ya, meditating, running, sun exposure, walk in nature. Nah, ini saya juga mau ngomong walk in nature, ini juga penting ya. Jadi saya tahu sekarang eranya serba begini, tapi saya memanfaatkan diri saya, mumpung dekat di sebelah saya ini ada, mungkin bukan dekat banget, mungkin sekitar 200 atau 300 meter tuh ada toko Alfamart, Indomart. Saya jalan kaki, Bapak Ibu. Saya meskipun bisa pakai akses ini, saya nggak mau. Malah pernah satu kali saya diomelin istri saya, lah elah deh, mobil ada, lu jalan kaki ngangkat galon dari sono ke sini. Siang bolong lagi. Saya nggak apa-apa, saya cuma mikir, saya harus melatih badan saya untuk bergerak. Keringat aja nggak apa-apa gitu loh. Karena tubuh kita kalau terlalu manja, ya ini tadi resikonya. Hormon ini akan jadi berlebihan, penyakit juga gampang datang. Ya, walk in nature, swimming, cycling. Nah, itu untuk mood stabilizer. Jadi misalnya Anda sudah mulai, darah mulai mendidih, lakukan meditasi, lakukan jalan, kemudian olahraga. Bukan balapan ya, olahraga cukup serelaksasi Anda. Oksitosin, the love hormone. Nah, ini loh, kalau mungkin Anda bingung ya, ini rumah apa bonbin sih isinya kok binatang mulu? Karena dia memicu love hormonnya. Playing with a dog, playing with a baby, holding hand, hugging your family, loh kan? Hugging your family. Peluk Bapak Ibu meskipun sudah bercucu-cucu, sudah beranak-anak, sudah peluk pasangannya. Wah, kayaknya yang hadir pada pagi hari ini kayaknya pulang-pulang dari BKV kita pada peluk pasangan masing-masing. Harus Memproduksi hormon oksitosin, Ci. Tapi emang bener loh, kayak saya punya anak yang nomor 2 itu seneng banget dipeluk, dan waktu saya meluk tuh kayaknya happy gitu ya. Kita itu kalau meluk seseorang yang kita sayang tuh kayaknya tuh biar ada masalah ya udahlah nanti aja gitu ya. Kayak relax. Saya pernah lihat tayangan itu, betul. Di luar negeri itu ya, ada orang yang matanya ditutup, terus dia menawarkan sebuah pelukan buat orang lewat. Dipeluk tuh, orang yang dipeluk nangis loh. Udah dia cuma gimana kabarmu hari ini? Udah di dalam peluk aja nangis. Itu hormon oksitosinnya keluar ya, Dok ya? Ya. Bahkan kalau ada ya, pernah saya tuh ikut workshop apa gitu ya. Jadi kita tuh bisa memeluk pohon, Dok. Tanaman itu juga dia juga punya yang namanya istilahnya feel gitu ya. Contoh misalnya sekarang ini kan nanam beberapa pohon-pohonan gitu ya. Tiap hari kita diajak ngomong gitu ya. Selain juga kan saya juga ada burung peliharaan yang anabul gitu kan. Saya punya. Ya, anabul betul. Nah, kakak tua kalau saya anabulnya, bukannya dog. Asik. Tapi kakak tua. Ternyata tanaman pun juga sama, Dok. Apalagi manusia ya, Dok ya. Kita kan perlu pelukan, perlu elusan, bukannya porno ya, maksudnya. Ya. Saya misalnya ke cucu kah gitu kan ya, itu tuh benar-benar membuat kita tuh jadi it's not being loved, tapi the chance of loving ya, memberikan kita diberikan kesempatan untuk mencintai itu tuh benar-benar ngeluarin hormon oksitosin kita ya, Dok ya. Betul banget. Jadi coba Anda ingat-ingat dulu, kalau Anda, mungkin bukan hanya Anda, tapi orang lingkungan Anda, saat Anda masih sendiri, dan belum punya pasangan, entah pacar, entah suami, waktu itu masih sendiri,
pasti ada kebutuhan itu. Dan Anda ngapain biasanya? Piara hewan. Atau main ke panti asuhan. Atau ponakan-ponakan Anda datang bawain oleh-oleh. Ih, yang satu ini ke sini pasti bawa makanan ini. Pasti sayang masak ya. Ya karena kita punya ekspresi harus mencurahkan itu. Cuman tadi Ci ada ngomong, sekarang teknik pohon editasi. Hati-hati, ada satu pesan buat saya untuk pohon. Jangan kaktus ya, sakit semua. Pohon kaktus jangan, dipeluk luka. Atau memeluk buah duren gitu ya, Dok. Dibelah aja kalau itu, jangan dipeluk. Aduh, seru. Dan itu ternyata memang aktivitas hormonal ya di dalam tubuh kita. Iya, betul. Ya. Kemudian ini ada satu lagi, endorphin, the pain killer. Tuh kan, laughing exercise, kayak hari ini nih. Meski ini memang teorinya dengan melatih tertawa, kemudian essential oil, watch a comedy, dark chocolate, dan exercising. Lagi-lagi exercising ya. Jadi dia mengatakan di sini gerak. Ini juga completing a task, ini juga gerak, ya kan? Playing, hugging, itu kan semua aktivitas. Satu garis benang merahnya adalah lakukan aktivitas. Jangan segen mentang-mentang kaum rebahan, ini musim Covid rebahan ya, aktivitas lah Bapak Ibu, gitu ya. Nah, sekarang karena sponsor kita utama adalah HDI, nah bagaimana produk HDI bisa membantu? Nah, ini untuk prebiotik ada di Clover Honey dan pembangkit stamina alami. Jadi kadang kan ada orang yang mood gue males gue minum ini minuman energi, gue beli minuman yang energi botolan, gue minum yang gambarnya sapi tuh. Ya, itu kalau memang diperlukan, kalau enggak pakai ini aja lah Bapak Ibu, lebih bagus ya karena gulanya alami. Dan ini saya sertakan untuk artikel jurnal kedokteran. Mungkin ada yang ngomong, ini bisa-bisanya Dokter Steve ini mah. Iya, Dokter Steve dibayar mahal. Enggak Bapak Ibu. Ini loh, ada jurnal kedokterannya. Kalau Anda yang punya teman-teman yang ngerti medis, kalau mereka nggak percaya, suruh searching di Google dengan judul-judul ini. Nanti akan keluar bahwa penelitian kedokteran ada manfaatnya tentang madu. B-products malah. Ini bukan madu aja loh, B-products. Berarti banyak. Nggak cuma satu. Kemudian royal jelly sebagai terapi hormon untuk mood stabilisator juga. Perbaikin kualitas tidur. Jangan dibayangkan, gue minum royal jelly kerjaan gue tidur. Enggak. Dia perbaikin. Ya, ini juga royal jelly promotes ovarian follicles growth and increases. Ini juga jurnal ya, ini jurnal-jurnal 2017 ke atas semua. Bukan jurnal tahun 45, jurnal tahun 60 enggak. Iya. Ini lagi kesehatan pencernaan optimal ya dengan ini yang tadi yang buat jaga penyerapan. Ini juga ada jurnalnya, Jurnal Nutrition College. Kemudian antioksidan. Nah, ini the effect of bee propolis on primary dysmenorrhea. Ini juga pengaruh ya. Ternyata banyak khasiatnya. Dan TRIMI sebagai efek oxytocin on histopatology. Nah, ini juga untuk kesehatan kita yang mau program hamil, ternyata ada kaitannya dengan berat badan. Jadi misalnya tadi, saya udah ditraktir Cituti. Dokter Steve besoknya traktir. Minggu depan tuh Pak RT ultah. Masak kambing pula dia. Masak padang lah dia gitu. Itu juga ada konsumsi ini supaya tidak berlebihan. Karena lemak berlebihan juga mengganggu hormon. Nah, itu masalah badan. Sekarang luar udah terjadi dok, muka saya jadi gini, udah terlanjur gimana? Ya sekarang Anda pakailah skincare, tetapi pakai bahan-bahan yang punya kualitas. Ya kualitasnya maksud saya gini, bukan masalah saya bagian dari TB Skin enggak, tetapi saya lihat memang komposisinya dia alami, kemudian sudah dites tidak ada bahan-bahan yang memicu alergi. Tidak nanti saya jenis kulit saya super rewel dok, super sensitif, nggak bisa. Ini kita sudah ada di tes alerginya nih, eliat.co ya. Dan bebas dari bahan kimia berbahaya dalam skincare. Tuh listnya segini nih, 14. Saya kasih gambar sekilas. Kalau mau cari di Google nih juga ada. Beskin bebas bahan pengawet gitu aja, atau Beskin kimia bebas bahan kimia berbahaya. Nanti muncul gambar ini. Ya di Google aja muncul kok. Atau minta sama yang ngundang Anda hari ini ke acara ini. Tadi kasih. Ya, jadi nah ini rangkaian dari Beskin, ada V-line, ada W-line, kemudian ada anti acne untuk jerawatnya, perawatan serum wajah, serum mata, dan untuk tabir surya. Mungkin Bapak Ibu dokter ceritanya cuma sekilas aja tentang Beskin. Ini saya juga sertakan websitenya, bisa Anda searching, bisa Anda pelajarin, Anda utak-atik termasuk
Ini ada sertifikat award dari majalah ataupun pengamat kecantikan, mereka memberi award sama Biskin. Anda bisa search di sini semua ya. Dan akhirnya satu pesan terakhir saya adalah to control your hormones is to control your life. Dengan kita mengontrol hormon kita juga mengontrol hidup kita. Seperti itu. Jadi ternyata bahwa hormon kita pengaruh banget ya sama hidup kita. Wih, di ilmunya Cik Tuti. Ini saya dapat banyak insight baru, betul nggak teman-teman? Yang setuju sama saya boleh chat siapa yang mendapat ilmu baru nih pada malam hari ini dari Dokter Stefan. Bermanfaat. Terima kasih banget ya Dokter Stef. Cik Tuti ada info-info apa lagi nih sebelum kita jawab nih banyak pertanyaan ya? Boleh Cik. Kita ini banyak banget ya sebetulnya info-info, terutama untuk teman-teman yang istilahnya belum paham juga kita tuh produk-produknya apa aja gitu kan ya. Di sini tuh ada, bentar-bentar saya stop share dulu sebentar. Sebentar ya teman-teman ya, sabar. Aduh sabar. Saya minum air panas nih. Tadi saya tuangin juga ini buat mood stabilizer. Iya nih, saya buat mood stabilizer. bentar, saya buka dulu. Hadiahnya belum dibagi teman-teman, jangan live dulu karena kita ada satu acara lagi. Live aja, nanti hadiah buat kita bertiga sama Pak Irwan berempat. Dan ini udah banyak yang nanya nih Dokter Steve nih. Ya, banyak yang nanya, sabar ya teman-teman, sebelum saya share dulu ininya informasinya ya, biar teman-teman lebih paham. Sebentar ya. Ini loh Bapak Ibu, yang dilakukan Bu Tuti ini loh, dia sedang utak-atik mindset belajar. Ini juga membuat dia daya ingatnya mudah muncul loh. Terapi hormon. Ini oma-oma dok, maaf ya. Oh, oma-oma ya. Jadi promo spesial ya. Jadi tadi seperti yang Dokter Steve bilang, itu kita punya yang namanya Biskin ya. Biskin ini lagi promo sale up to 15% ya untuk essence dan serumnya. Untuk essence dan serum dari segala jenis kulit ya teman-teman. Ini berlaku hanya sampai 31 Maret. Jadi Anda manfaatkan ini karena jarang banget ya bundling seperti ini kita bisa dapatkan dengan diskon 15% ya. Jadi kulitnya apa nanti bisa konsultasi dengan orang-orang yang mengundang Anda ke sini. Nah, kita juga punya yang namanya V-Line Set dan W-Line Set ini dengan gabungan. Ada juga tambahan juga Royal Jelly ya tadi ya teman-teman yang seperti Dokter Steve bilang, Royal Jelly itu untuk menstabilkan hormon ya, sama seperti saya dari tahun 2005 sampai sekarang saya nggak pernah bolong minum Royal Jelly ya. Jadi sudah terbukti di keluarga saya juga banyak banget yang terbantu. Dan ini untuk khusus promo di bulan Maret, Immunity Set ini untuk menghindarkan kita dari segala macam keluhan kesehatan, termasuk juga ini COVID yang masih menjadi isu utama ya. Kita bisa dapetin beli 2 Propo Elix, dapat free Clover Honey ya. Nah ini jadi diskonnya itu hitung-hitung bisa diskon 20% ya. Nah ini keren banget ya teman-teman. Jadi Anda boleh belanja nanti dipandu oleh orang yang mengundang. Nah, ini khusus untuk yang Biskin, kita juga ada bundlingnya ya dengan akne karena tadi udah dibahas juga sama Dokter Steve bahwa ketidakseimbangan hormon itu bisa mengakibatkan jerawat ya. Nah, kita juga punya paketnya dan juga nyeri haid. Ya, teman-teman, jadi jangan lupa hubungi rekan-rekan yang mengundang Anda di acara ini, jangan sampai ketinggalan promonya ya. Itu aja mungkin Esther. Oke Cik Tuti, wah ini promonya menarik ya teman-teman ya. Jangan sampai nggak kebagian promo di sini ya. Dan jangan segan untuk sharing ke teman-temannya untuk bisa dapetin promo-promo juga. Aduh Dokter Stefanus ini banyak sekali yang bertanya. Saya bacain ya Dokter Stefanus ya. Sebentar.
Oh, Kalau ada ini pertanyaan itu ada di antara dua tuh. Yang satu dia bertanya benar-benar penasaran, yang kedua penjelasan saya nggak jelas dia nanya ulang. ada beberapa yang pertanyaan ini sih, pertanyaan yang memang mungkin ke arah masalah kesehatannya ya. Ada dari Bapak Herman Suleman. Perkenalkan, nama saya Herman Suleman. Aktivitas saya mengajar di Jakarta, tinggal di Bekasi. Pertanyaannya, mengapa jerawat sering timbul? Apa ini gangguan hormon atau karena debu? Usia saya sudah di atas 40 tahunan, Dok. Nah, itu gimana, Dok? Langsung jawab ya Pak Herman. Ya, langsung, Dok. Ini Pak Silakan. Herman, sama nih, kita seumur Pak, sama-sama 40 something gitu ya. 40 something Pak. Cuman ini saya saya lihat videonya Bapak. Jerawat bisa muncul Pak. Saya juga bisa muncul kadang-kadang di sini. Itu karena mungkin satu, pola makan saya ada yang something wrong. Gitu ya Pak. Mungkin saya terlalu pedas atau saya terlalu lemak itu bisa. Tetapi yang kedua, apalagi ini Bapak seorang Pak Herman Soleman dan saya juga seorang yang pria yang nggak mau diem orang bilang. Itu kadang-kadang naik motor, kayak tadi saya bilang, saya jalan kaki, bisa jadi debu nempel. Jadi sekarang taunya dari mana? Dari pemeriksaan. Kalau mau tahu, saat kita berkaca, di ujung jerawat ada hitam-hitam atau putih-putih yang menonjol kayak wijen. Nah, tuh komedo atau debu yang berusaha dikeluarkan oleh tubuh. Gitu ya, Pak. Tapi kalau cuma sekedar hormonal, kayak saya kadang-kadang bisa jadi, waduh ada jerawat di sini atau di sini ini ada jerawat kena pisau cukur ya, itu juga bisa tuh. Pisau cukur seret, luka, terus dia kena bakteri jadi jerawat. Itu juga bisa, Pak. Jadi tergantung pemeriksaannya seperti apa. Gitu ya, Pak. Dari hasil pemeriksaan, oh Pak Herman dan jerawatnya karena ini. Tapi beda, Pak, zaman remaja. Remaja jatuh cinta jerawat. Ya nggak, Pak. Kita ngeliat, ih, itu lewat, si cantik lewat, si cantik lewat. Gitu, jerawatnya seperti itu. Oh, itu puber, Dok. Iya, puber itu, Mas. Itu bisa juga ya, Dok ya. Guru yang cakep lewat, gitu. Anak-anak kita kadang-kadang seperti itu ya, waktu mereka mulai akil balik tuh keluar jerawat ya. Itu bisa jadi karena hormonal juga ya, Tapi Dok. tidak banyak, gitu ya Pak Herman. Yang penting tidak banyak. Dalam arti diobatin bentar beres gitu loh. Tapi kalau Pak Oke. Herman bilang jerawat saya bandel, hilang tumbuh lagi, tempat yang berbeda atau tempat yang sama, cek. Kita lebih Nah, baik itu harus dicek ya, ada apa gitu ya, Dok ya. Jadi saya nggak bisa nebak Pak, tergantung dari hasil pemeriksaan. Tapi perkiraannya debu bisa, pola hidup bisa, manajemen stres yang kurang pas juga bisa, gangguan hormonal bisa, tetapi tidak seaktif zaman masih remaja dulu. Oke. Itu ya Pak Herman, cukup jelas? Semoga menjawab ya Pak Herman ya. Acung jempol Pak Herman. Saya juga ada acung. Oke. Oke, kemudian ada lagi nih dari Bu Anita. Perkenalkan, nama saya Anita dari Bandung. Saya kan ada endometriosis semenjak SMA. Bisa hamil anak pertama karena terapi hormon. Ingin punya anak kedua dari 2017 sampai 2020, terapi hormon lagi, namun belum ada hasil. Nah, selama terapi hormon berat badan jadi naik drastis dan makin sering sedih nangis-nangis tanpa sebab. Ya. Terakhir cek di 2020, ovarium saya ukurannya tinggal setengahnya karena diserang endometriosis. Nah, pertanyaan saya, apakah mungkin ovarium saya bisa normal kembali agar bisa kembali hamil? Dan bagaimana cara mengatur berat badan lagi? Saya sudah konsul ke ahli gizi, catering diet, dan lain-lain, tapi berat badan tetap stuck, tidak bisa turun juga. Demikian pertanyaan dari Bu Anita, Dr. Stefanus. Ini kalau nggak, ini Ibu Anita, siapa lengkapnya? Ibu Anita Diagem. Ya betul ya, saya ingat fotonya. Ya, salam kenal Bu Anita. Jadi, memang endometriosis adalah satu penyakit, satu kondisi yang cukup serius, yang bisa mengganggu seseorang untuk program hamil. Tetapi good news-nya, dia masih bisa sembuh. Asalkan ya pola hidup kita berubah, lebih sehat. Ya, Ibu terapi hormon, nggak apa-apa, boleh. Tetapi itu tadi juga manajemen stres Anda, karena kadang-kadang ya mohon maaf ya Bu, ada yang kita terlena dengan pengobatan sampai lupa bahwa diri kita sendiri juga kita kurang pintar manajemennya, gitu. Entah itu istirahat, entah itu emosi, entah ya Ibu tadi kan cerita, tiba-tiba saya nangis-nangis sendiri, emosi, ya itu juga bisa. Atau juga faktor yang lain, termasuk yang harus dicek adalah pasangan Ibu. Apakah dia ada gangguan juga. Jadi saya kalau ada program hamil, begitu dengan pasien program hamil, saya harus checking dua-dua, suami dan istri.
selama ini identik kalau udah nggak bisa hamil pasti salah perempuan, padahal belum tentu. Atau suami istri udah checking, mereka semua fine, ternyata ada anabul di rumah yang membawa tokso. Nah, itu juga pengaruh. punya hewan piaraan nggak satu di rumah banyak, itu juga pengaruh ya Ibu. Jadi saya terus terang saya berharap sih bisa apa ya? Andaikan saya bisa ngobrol langsung, bisa mendengar Ibu cerita bagaimana semuanya, maka saya kesimpulan saya, oh kemungkinan di sini. Tapi memang kurang lebihnya gitu ya Bu. Stresnya manajemen emosi, kemudian adakah kemungkinan tokso, kemudian pola hidupnya ada yang perlu diatur enggak ya. Dan good news-nya bisa Bu, karena ini beda kasus ya, tapi mirip. Istri saya pada saat hamil 2 anak saya sama-sama miom. Sama-sama miom. Saya juga nggak tahu, dokter kandungannya nggak tahu. Taunya entah kenapa saya ini kok pingin udah operasi aja. Karena memang kebetulan istri saya ada kondisi fisik, dalam arti mohon maaf wasir, yang saya pikir ada resiko kalau dia melahirkan normal. Ada resiko gitu loh. Kemudian dioperasi ternyata ya itu tadi ada miom kurang lebih sebesar segini, sejempol gini. Nah sejak saat itu langsung saya terapi dengan produk HDI, dan dokternya ngomong saya potongkan sekarang, dipotong selesai. Habis itu saya terapi, anak kedua hamil, lahir lagi, saya tanya sama dokternya, dok gimana terapi miom saya ke istri saya. Good, ini sudah kecil-kecil, jalankan terus supaya tidak tambah besar. Nah jadi maksud saya yang mau saya sampaikan adalah, nih meskipun dia sedang miom, anak saya bisa lahir dengan normal. Ada orang ngomong kan, udah lagi hamil lu ada tumor, waduh, nih anak bisa mati gara-gara si tumor, karena dia nyerap gizinya lebih agresif daripada si anak. Nah, ternyata syukur kepada Tuhan, ya memang kemurahan Tuhan, tetapi juga saya kombinasi terapi HDI kok anak saya sehat. Dan memang mereka juga terlilit tali pusat juga, jadi pada saat melahirkan, oh semuanya diberesin, jadi mulai lilitan tali pusat, miom, semua beres. Gitu ya Bu. Jadi saran saya jangan menyerah. Terus kalau soal ngomong dari Ibu, saya gampang lapar, gampang badan saya gini-gini. Coba evaluasi juga menyeluruh, karena ada pola makan yang kurang pas. Misalnya suka pedas. Pedas itu yang saya bilang tadi memicu asam lambung meningkat, sehingga kebiasaan makan kita yang salah. Itu yang membuat berat badan meningkat. Gitu ya Bu. Termasuk misalnya ada daripada lapar, pengen ngemil, coba minum ini pakai madu disendokin begitu, itu juga bantu menahan kontrol nafsu makan Anda, sekaligus ngobatin dinding lambung yang luka atau panas. Oke, Gitu ya. oke, wah menarik ya. Semoga bisa menjawab ya Bu Anita ya. Bu Anita. Nah, ini kemudian ada lagi yang menanyakan ya dari Ibu Hustiati. Mau tanya, belakangan sejak umur 55 tahun susah tidur di atas jam 10, bisa jam 12, bahkan kadang-kadang jam 3 pagi. Dan saya sudah menopause. Kenapa ya Dok ya? Nah ini mungkin bisa sekalian ya dokter ya, untuk yang masalah menopause ya dokter. Tadi ada juga yang menanyakan, tunggu Dok, ini saya nggak bisa digeser. Tadi juga ada yang menanyakan, dari Bu Mei juga, usia juga di atas 50 tahun, mens sudah tidak teratur dan sudah 1 tahun tidak lagi mens, kemungkinan berarti sudah menopause ya Dok, atau pramenopause ya. Nah, kalau ingin mens lagi sudah tidak bisa ya Dok, pakai vitamin atau obat hormon itu bisa enggak? Seperti itu. Andaikan bisa, itu obat hormonnya apa Dok? Nah mungkin itu nih berkaitan dengan menopause nih Dok. Ya, Ibu sebenarnya di usia Ibu adalah usia-usia menjelang menopause ya. Jadi memang terjadi kekacauan di situ, dan kalau Ibu mau terapi hormon ini harus dalam pengawasan dokter. Kalau Ibu tanya obatnya apa, nanti Ibu setelah ketemu sama dokter akan dikasih pilihan Bu. Ada mau terapi yang ini atau ini. Ya kayak tadi Bu Anita tadi, sejak saya terapi hormon, nafsu saya meningkat gitu loh. Jadi atau flex saya muncul atau apa, itu semua juga pengaruh. Jadi Ibu udah siap belum? Jadi saat saya, daripada Ibu nanya di sini apa obatnya, itu kan obat medis yang Anda tanyakan. Jadi konsultasi dulu deh, nanti biar diobrolin, pilihan-pilihannya ada. Banyak kok, banyak pilihannya, dan Anda harus tahu semua resikonya. Tapi dengan menggunakan Royal Jelly,
kita membuat harapannya tuh membuat kualitas Anda menjelang menopause tuh lebih nyaman. Nah, termasuk yang tadi, saya gangguan tidur, kadang jam segini-segini. Ah, saya ngajak evaluasi dulu ya Bu Bustiati. Anda evaluasi dulu, mungkinkah mohon maaf kebanyakan tidur siang atau sebelum tidur Anda banyak mengkonsumsi barang-barang yang membuat rasa kantuk hilang, entah itu kopi, entah itu teh. Teh juga memicu, teh juga apalagi teh kental ya. Terus saya pernah tuh minum teh saya cukup kental airnya. Wow, nggak tidur saya semalaman karena dia ada bahan kafein yang cukup kuat. Atau ya tadi sebelum tidur Anda sorenya udah banyakan tidur gitu loh. Atau sebelum tidur Anda menonton di film atau main game yang terlalu memicu adrenalin, akhirnya mau tidur aja nggak susah. Padahal makanya orang mau ngomong kalau mau tidur lampunya diredupkan. Oh iya, iya. Cek Itu istilahnya kayak mempersiapkan. dirangsang tidur ya dok. Betul, moodnya diperbaiki. Makanya saya menganjurkan dulu, ini sudah nggak ada ya. Dulu sempat bapak-bapak nih yang pasti tahu nih Pak Herman, Pak Daniel, Pak Irwan, ini pasti tahu Pak Yendi. Dulu sempat ngetren acara TV namanya Indonesia Lawyer Club. Itu menjelang tidur tuh. Itu kalau udah nonton itu kan ini sarap loh. Panas ini nggak jadi tidur. Makanya di TV. Dokter Steph, kalau boleh tanya ya, kalau untuk wanita yang menjelang menopause ya atau pramenopause begini, anjuran minum Royal Jelly-nya berapa ya dok ya? Bisa sehari sekali atau sehari 2 kali. 2 sendok ya? 1 sendok takar aja, tapi sehari sekali atau sehari 2 kali. Jadi jeda 24 jam. Ya tujuannya karena bukan terus berpikir nanti kita jadi haid lagi dok, enggak Bu, kita tujuannya supaya fungsi yang lain, kualitas tidur oke, tensi juga terkontrol, saraf juga, rasa nyeri juga berkurang, gitu ya. Dan Anda mau tidur aja, nggak ada urusan sama itu tadi nonton acara yang tegang, ngajak perang atau saya pengen ngelempar TV sudah berkurang. Saya dulu nonton itu udah pengen ngelempar TV sudah jengkel gitu. Ini maaf dokter Steph, supaya nggak ini ya, ada lagi nih yang bertanya nih dokter Stefani. Ya, boleh. Mungkin dijawab agak cepat karena masih ada acara lagi kan ya dok, tapi supaya semuanya terjawab. Seru sih dok, nanti nggak berasa ya kita ya. Nah kita beresin dulu pertanyaannya. Ini ada dari Bu Feni, malam dok, mau tanya selama beberapa bulan ini saya tidak menstruasi. Dari penjelasan dokter tadi kemungkinan hormon saya bermasalah. Nah selama ini saya rutin minum 4-star sampai minum buat memancing supaya menstruasi pun pernah, tapi sampai sekarang belum juga mens. Saya harus gimana lagi ya dok? Ini mungkin Bu Feni bisa melengkapi kali ya. Usia berapa? Kemudian mungkin siapa nama lengkapnya? Bu Feni Nuraini. Nuraini, betul. Oke. Ini kalau ngeliat profil picture-nya orangnya masih masih usia produktif sama seperti kita Bu Esther. Mohon maaf Bu kalau saya salah ya, tetapi saya lihat dari foto profilnya karena Ibu nggak buka kamera. Ya seperti hasil saya asumsi seumur saya lah, dan Bu Esther atau bahkan lebih muda. Bu, kalau diobatin dengan hal yang dengan Royal Jelly, kemudian Anda terapi, semua gaya hidup diperbaiki, tidak ada perubahan, saran saya periksakan diri ke dokter. Karena kita mencegah terjadi, kita men-screening jangan sampai ada penyakit serius, entah itu miom, entah itu ada gangguan di ovarium, cepat diperiksakan supaya tahu dan kita nggak asal-asal tebak. Itu ya Bu. Memang lebih aman untuk langsung cek ya dokter Steph ya. Tetap periksa. Oke, yang terakhir pertanyaan nih mungkin ya dokter Steph. Yuk. Dari Pak Daniel, apakah pola makan yang suka makan junk food juga bisa memicu ketidakseimbangan kerja hormonal sehingga timbul kista atau mioma? Nah ini karena anak sekarang sering seperti itu ya dok ya. Apakah itu juga bisa memicu dok? Sebenarnya nggak cuma anak-anak sih, saya juga tahu problemnya. Sebenarnya junk food ini jadi solusi ya Bapak ya, setuju ya bahwa praktis gitu loh. Kita mau makan tuh praktis, nggak perlu ribet yang harus nanti nunggu pesen sekian lama. Kalau junk food itu kan nasi sama ayam plak udah jadi, udah dihajar aja kan. Burger juga itu langsung dapat protein sama serat sama daging dari satu. Nikmatnya dapat, kenyangnya dapat, praktis. Ya, tetapi Pak, ada problemnya Pak Daniel. Yang pertama, satu dia memang resiko memicu hormon. Yang kedua, sifatnya panas. Kebanyakan junk food ini sifatnya panas. Entah tinggi minyak goreng, entah tinggi merica, entah tinggi apa. Ini membuat kalau Bapak tahu yin dan yang, tahu ya lingkaran yin dan yang, itu akan terpicu, akan jadi tidak seimbang, Pak.
Makanya saya menyarankan meskipun anak saya juga suka, Pak. Terutama aku udah jalan-jalan ke Jawa. Ini di Bandung nih ada nih, namanya burger yang logonya gede tuh. Burger apa ada dong yang gede-gede tuh, yang segini isinya daging steak. Saya biarin, tetapi besoknya saya membuat makanan minuman yang sifatnya mendinginkan tubuhnya, termasuk ini. Ini Clover Honey ini sifatnya ngontrol panas tubuh kita ini lebih down, gitu loh, terkontrol. Adem gitu ya badannya. Apalagi propolis itu dingin sifatnya. Oh gitu ya. Oke. Wah menarik banget ya Cituti, jadi baru tahu ini. Ternyata propolis itu dingin ya Cituti ya. Yang agak hangat itu royal jelly, tapi juga tidak sampai panas dalam. Karena oma saya pernah minum pakai sendok teh, dia nggak ada panas dalam. Nah, sebab itu memang recommended ya dok ya untuk mengkonsumsi rutin produk-produk perlebahan. Nah, menarik ya. Ini kalau dilanjutkan ngobrol kita bisa sampai pagi dokter, tapi nggak apa-apa sih. Kenapa saya buru-buru? Karena kena PPKM dokter Steph, kafenya nggak bisa malam-malam. Ya, dan lagi juga ini mungkin teman-teman udah nunggu-nunggu nih lucky draw-nya ya. Nah, sekarang ini kita mau bagi-bagi hadiah soalnya, Ci. Ya, nah kita juga nggak mau bikin Dokter Steve nggak stabil hormonnya ya karena terlalu lelah sama kita diambil ilmunya ini loh. Tapi ngomong-ngomong Cituti, ini ada door prize apa sih sebenarnya, Ci? Ini ada door prize-nya ini dari Biskin ya. Kita tuh jadi istilahnya ngomong-ngomong jujur ya pada hari ini tuh spesial. Anda itu di kafenya itu disupport sama Biskin ya. Jadi kita akan bagi-bagi hadiah Biskin, tapi kembali lagi yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita bawakan ya di Dr. Steve. Sebenarnya bukan mau ngetes ya, tapi sayang ya materinya Dr. Steve ini super bagus. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak menyimak kan sayang seperti itu ya. Nah, kita mulai aja yuk hadiahnya yuk. Nah, teman-teman nanti kita main gamesnya ini buat seru-seruan ya teman-teman ya. Nanti kita akan main Kahoot. Jadi teman-teman nanti saya akan kirim. Kita latihan dulu ya Ci ya. Latihan supaya teman-teman nggak kaget. Ya, jadi latihan dulu ya. Siap. Nah, akan dikeluarkannya di Zoom, tapi teman-teman menjawabnya via di handphone Anda gitu ya. Saya akan kirimkan link gitu ya, yang teman-teman bisa tarik gitu ya. Tunggu ya teman-teman ya, ini saya lagi buka Kahoot-nya. Nah, nanti pertanyaan dan jawabannya akan muncul di layar Zoom Anda. Nah, di handphone Anda itu akan muncul pilihan jawabannya. Jadi kita punya 4 jawaban pakai warna ya, ada merah, ada kuning, ada ungu, ada hijau. Nah, gitu. Jadi Anda nanti pilih kalau misalkan, oh menurut Anda jawabannya yang merah. Nah, Anda klik yang warna merah di handphone Anda, gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, ini saya kirim dulu linknya. Ini latihan ya, teman-teman ya. Saya kirim di chat. Tunggu. Ini buat seru-seruan aja ya, teman-teman ya. Sudah keluar di chat Anda? Sudah. Sudah keluar ya. Ini saya share screen dulu. Nah, sudah keluar di ini. Wah, langsung pada masuk. Yuk, ini nyoba ini belum lomba aslinya ya, teman-teman ya. Ini nyoba supaya teman-teman nanti pas aslinya nggak bingung. Jadi kalau bisa Anda lihat pakai 2 device ya. Device yang Zoom ini dipakai buat nge-zoom, terus pakai device lain yang dipakai buat ngejawab. Gitu, ya. Ini muncul ya di ini Anda ya. Di Zoom Anda ya, teman-teman ya. Ada. Terlihat aman. Oke, udah. Oh, ayo masuk. Udah 27, 28. Ya, sudah ya. Udah masuk semua? Masih banyak. Banyak ya, saya tunggu. Sampai pesertanya ada 50. Wow. Yuk, masuk yuk. 70 sekian orang ya. Wow, semangat semua, Ci. Yuk, masuk. Gampang ya, teman-teman ya. Nah, ini latihan dulu ya, teman-teman ya. Udah, saya close ya. Oh, belum, masih ada yang masuk. Silakan. Yuk, masuk yuk. Yuk.
Yuk, masuk yuk. Sudah? Yuk. Yuk, ada 48. Saya hitung ya, saya mau tutup ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya kunci Ini ya. belum saya minta itu apa gamenya apa di situnya minta nomor PIN. Minta PIN kah? Yang lain Iya, nggak langsung ngeklik ya? Oke, sebentar. minta nomor PIN, nomornya berapa? Nomor PIN-nya tadi sebentar. Itu nomor PIN-nya ada di linknya. Saya malah nggak bisa buka linknya. Oke. Nomor PIN-nya. Ada yang siap di chat. Jadi, Ya, thank you. jadi teman-teman Anda boleh copy ya yang di linknya dari Esther, langsung kirimin ke WA sendiri, Ya, kirim gitu, dibuka aja di HP. boleh di www.kahoot.it, buka di 2093-552. Oke. Saya close dulu ya. Ini buat latihan dulu kok teman-teman. Ini belum yang benerannya ya. Biar kebayang ya teman-teman ya. Oke. Kita mulai ya. Nah, nanti Anda pilih jawabannya sesuai dengan gambarnya ya teman-teman ya. Sesuai dengan warnanya ya. Warnanya, sorry. Warnanya ya. Pertanyaan pertama, kuisnya kita mulai. Siapa narasumber acara malam ini? Merah Dr. Stefanus, kuning Tuti Kurniawan, biru semua salah, hijau semua benar. Anda boleh jawab ya. Ini belum bisa aku. Ya, nggak apa-apa Bu. Udah di close, mungkin belum bisa masuk kali ya. Nanti yang benerannya bisa ikut yang kedua ya. Nah, kebayang ya teman-teman ya. Ini pertanyaan yang kedua. Wah, ini. Nah, nanti teman-teman waktu memberikan nama, tolong ditulis nama lengkap gitu ya. Nama dan kali supaya nggak bingung. Nah, ini siapa owner Bi Cafe? Dr. Stefanus, Esther Chris, Tuti Kurniawan, Brandon Chia. Yang merah Dr. Stefanus, yang kuning Esther Chris, biru Tuti Kurniawan, yang hijau Brandon Chia. Yo. Boleh. Jadi yang diklik warnanya ya teman-teman ya. Nah, kira-kira begitu ya. Wah, ini udah latihannya aja udah seru ya. Siapa pemenangnya? Nah, ini baru latihan ya teman-teman ya. Seru juga. Ya, seru-seru. Nanti ada 3 pemenang yang akan diambil ya. Ada Prita, ada Bu Cindy, ada Alia ya. Oke, kira-kira begitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang saya akan masuk yang permainan aslinya ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini teman-teman bisa masuk lagi, klik di www.kahoot.it ya, teman-teman ya. Saya akan share PIN-nya. Nah, Anda boleh masuk www.kahoot.it, lalu Anda masuk